Halo semua Sobat Komunikasi dimanapun berada. Kembali lagi di podcast Komunikasi Rasa. Kali ini bersama saya Dion dan Karini. Oke. Komunikasi Rasa hari ini kita akan membincang terkait isu lingkungan dengan tema Masyarakat Bengkulu Peduli Lingkungan Hidup. Tanda tanya. Nah, tanda tanyanya akan kita jawab di perbincangan kita pada kali ini. Tapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan siapa tamu spesial kita pada podcast kali ini adalah Karini, Helty Marinis Payung, seorang jurnalis yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro LKBN Antara Bengkulu. Halo Karini. Iya. Apa kabarnya nih? Baik. Baik. Nah, Karini ini teman-teman menamatkan pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu pada 2005, kemudian mulai terjun di dunia jurnalistik hingga saat ini. Karini juga aktif dan memberi perhatian lebih pada isu lingkungan, terlebih dalam karya-karya jurnalistiknya. Di 2010, Karini menjadi pendiri komunitas peduli Puspalangka Bengkulu, kemudian 2011 pendiri komunitas Mangrove Bengkulu, 2016 pendiri Tiger Heart Bengkulu, 2018 Fossil Free Bengkulu, kemudian 2016 menjadi koordinator The Society of Indonesian Environment Journalists, Simpul Bengkulu. 2014, Karini pernah mengikuti pelatihan meliput perubahan iklim LPDS di Norway. Di Norway itu. Di Paris. Di Paris ya Kak. Di 2015 menjadi pemenang dalam lomba menulis perubahan iklim yang digelar Kedutaan Norwegia dan hadiahnya adalah meliput KTT iklim di Paris. Nah, di 2018 mulai menjabat sebagai Kepala Biro LKBN Antara Bengkulu. Terima kasih Karini sudah meluangkan waktunya. Hari ini podcast Komunikasi Rasa tuh mau membincang terkait isu lingkungan. Mungkin yang pertama kita bilang Karini, Bengkulu tuh bukan kota industrial, bukan juga kota metropolitan. Tapi mengapa sih kita perlu juga peduli terhadap lingkungan hidup? Mungkin perlu diberikan gambaran bagaimana keadaan lingkungan hidup saat ini di Bengkulu. Ya, jadi kita itu hidup di sebuah lingkungan ya kan. Jadi dimanapun kita berada, kita itu nggak bisa lepas dari lingkungan kita tinggal. Misalnya kita hidup di Bengkulu itu kita nggak bisa udara apa yang kita pilih gitu untuk kita hirup gitu kan. Kita kan ada di sebuah lingkungan itu pasti terpengaruh dengan sekitarnya gitu. Jadi itu yang harus kita pahami dulu bahwa kita nggak bisa lepas dari apa yang ada terjadi di sekitar kita gitu. Itu yang harus kita sadari dulu gitu supaya kita bisa merespon atau sadar bahwa lingkungan sekitar kita itu mempengaruhi langsung terhadap diri kita gitu. Ya, jadi walaupun kita bilang kita bukan kota besar dan tanda kutip, walaupun peluang untuk kerusakan lingkungan hidup pun itu masih ada kalau kita tidak aware gitu ya. terhadap keadaannya. Kalau di Bengkulu ini Kak yang paling cukup krusial masalah lingkungan hidup itu pada sisi apa sih Kak? Ya, kalau di Bengkulu secara umum hampir sama ya dengan wilayah lain di Indonesia gitu. Urusan lingkungan itu lebih ke kondisi udara yang dihirup, apakah sehat atau tidak, air yang dikonsumsi, apakah sehat atau tidak, karena itu kan yang langsung berpengaruh dengan kita gitu. Udara dan air, makanan seperti itu kan kita dapat pasti dari lingkungan yang baik gitu. Kalau sudah lingkungannya tidak baik, kebutuhan itu kan kebutuhan utama ya. Setiap orang gitu itu membutuhkan itu kebutuhan hidup yang paling vital gitu. Ketika lingkungan sudah tidak baik, ya pasti kita akan terpengaruh gitu. Nah, di Bengkulu sama dengan hal lain di daerah lain juga khususnya Sumatera itu persoalan lingkungannya hampir sama gitu. Ada soal abrasi di wilayah pesisir gitu kan, penggunaan dipicu oleh pemanasan global lah ya, dan itu semuanya ya aktivitas kita sebagai manusia gitu. Tidak lepas dari itu perubahan iklim gitu, krisis iklim yang sekarang kita hadapi. Walaupun kita di Bengkulu kita nggak aman gitu karena krisis iklim itu mempengaruhi secara global
Jadi kita nggak bisa kita di Bengkulu nih nggak akan terpengaruh, nggak gitu, pasti kena gitu. Juga Mulai dari terdampak karena dia kan satu kesatuan, terutama misalnya suhu ya, yang berapa waktu belakangan ini kan kita kerasa kepanasan banget terus ya. gitu kan. Pagi-pagi aja udah Beda gitu. Yang misalnya saya secara pribadi kalau selama berapa tahun tinggal di Bengkulu itu tidur malam hari itu nggak pernah pakai kipas atau pendingin, tapi sekarang harus pakai gitu karena nggak bisa tidur tanpa itu gitu kan. Nah itu perubahan-perubahan yang tanpa kita sadari sebenarnya terjadi gitu dan nyata gitu kan. Walaupun kita bilang di Bengkulu itu nggak terlalu kok ininya, misalnya kebakaran hutan nggak, kita memang nggak cenderung aman, relatif aman ya dari asap kebakaran gambut gitu. Sebagian besar memang kan yang asap-asap itu dari gambut yang terbakar itu di wilayah masyarakat yang ada di Riau misalnya, itu yang paling lebar gitu wilayahnya, Riau, Sumatera Selatan, Jambi. Nah kalau dari asap memang kita cenderung aman. Nah tapi kalau soal bicara kerusakan hutan misalnya, soal perambahan, kehilangan tutupan hutan yang bikin udara suhu semakin panas, itu kita mengalami dengan kondisi tadi. Walaupun misalnya kita di Bengkulu tidak terlalu rusak gitu, tapi kenyataannya kan kita ikut merasakan kan. Kita tuh sudah menyadari ada persoalan, ada perubahan ada gitu. degradasi lingkungan, kita mulai ada masalah gitu kan. Tapi ada beberapa berita yang sudah naik mungkin Kak kemarin, kalau nggak salah Dian tuh tentang kualitas hasil laut di Bengkulu karena kadar airnya pernah naik kalau nggak salah. Ya suhu udara di perairan itu kebetulan kalau di saya secara pribadi gitu kan, dalam menjalankan profesi jurnalis itu lebih cenderung ke isu-isu lingkungan. Nah yang saya pahami, kenaikan suhu di laut itu juga selain mungkin perubahan alam ya, ada juga kontribusi dari pembuangan limbah gitu, limbah ke laut gitu. Misalnya contoh kayak ada PLTU batubara di Teluk Sepang gitu kan, dan PLTU ini di Indonesia banyak dan paling banyak itu di Jawa gitu jumlah unit-unitnya. Nah setiap PLTU ini dia mesin itu dihidupkan untuk membakar ini kan air untuk menghasilkan uap untuk memutar turbin. Nah bahan pembakarnya itu batu bara, makanya disebut PLTU berbahan bakar batu bara. Jadi batu bara yang dibakar gitu untuk ngidupin api membakar merebus air itu. Nah uap air itu yang menjadi pemutar turbin menghidupkan listrik gitu. Nah mesin PLTU itu setelah dipakai dia akan didinginkan. Caranya dengan memberikan air gitu untuk mendinginkan mesin, diberikan air. Nah terus hasil pendinginan air mesin ini dibuang kembali ke laut. Nah dalam saat dibuang ke laut, pemerintah itu mengizinkan suhu yang dibuang itu 40 derajat gitu. Nanti bisa dirasakan seperti apa air panas 40 derajat. Nah itu boleh gitu dalam aturannya ya, dalam aturan Kementerian Lingkungan Hidup itu bisa, ada saya nggak hafal nomornya, 40 derajat. Nah gitu. Nah sementara suhu air laut kita di perairan Sumatera ini secara umum itu 29 sampai 30 derajat Celcius suhunya. Nah ketika 40 derajat ditambah gitu yang panas itu tiba-tiba itu ya, kalau berdasarkan beberapa penelitian yang aku juga baca beberapa itu pengaruhnya sangat signifikan gitu, terutama ke biota-biota laut yang tidak tahan dengan perubahan suhu yang tiba-tiba gitu kan, shock. Nah sementara dalam peraturan juga yang di Kementerian LHK juga bikin peraturan, ada satu gitu yang peningkatan suhu air laut itu hanya boleh 2% dari yang rata-rata normal tadi kan. Kalau 29 30 berarti kan cuma bisa 31 32 gitu kan, yang bisa ditolerir gitu oleh makhluk biota laut. Nah jadi ada aturannya ada kontradiksi ini yang mana gitu. Sementara yang penelitian kenaikan suhu itu memang didukung para peneliti kelautan gitu, dan memang benar kalau suhu meningkat gitu, naik, yang paling terdampak itu biota-biota yang kecil, misalnya kayak ganggang apa gitu, yang perannya sangat penting sebenarnya untuk
kelangsungan kehidupan di perairan. Dan yang paling terpengaruh itu terumbu karang. Gitu. Mereka sudah meneliti kenaikan suhu itu dampaknya terhadap terumbu karang itu terjadi pemutihan. Terumbu karangnya mati gitu. Karena dia nggak sanggup dengan suhu yang setinggi itu, mati. Nah, ketika terumbu karang mati, otomatis rantai itu di rantai ekosistem di perairan itu akan terganggu gitu. Sementara kan laut itu juga punya ini loh. Jadi kita jangan melihat penyerap karbon itu hanya hutan. Jadi blue carbon itu di laut. Iya, ada namanya istilah blue carbon gitu. Itu di laut dan itu di terumbu karang gitu. Ketika terumbu karangnya tidak berfungsi, otomatis fungsi penyerapan karbon itu tidak jalan. Jadi suhu kita tambah panas terus gitu. Kita membakar bakar diri sendiri sebenarnya sekarang posisinya. Mungkin yang paling kerasa secara pribadi bagi kita adalah kenaikan suhu ya kan. Iya, betul. Dan kalau ngomongin soal PLTU, mungkin akan kita nih sebagai masyarakat nih bisanya apa gitu kan, karena itu balik lagi ke aturan pemerintah. Kebijakan. Nah, kalau sebagai pribadi nih Kak, sebagai pribadi kan kita udah sadar kita tuh perlu untuk menekan kerusakan ini, misalnya hal-hal simple misalnya yang perlu secara real kita terapkan saat ini nih seperti apa sih Kak? Ya. Nah, jadi memang perubahan iklim itu, krisis iklim itu dipicu beberapa sektor ya. Salah satunya kan energi tadi, PLTU. Nah, ini disorot secara global gitu. Tekanan terhadap untuk pemerintah, kebijakan pemerintah untuk menekan energi fosil itu di mana-mana terjadi. Gitu, gerakan massa gitu ya. Sampai sekarang beberapa tahun terakhir ini kan gerakan itu juga semakin meluas gitu. Bahkan anak-anak yang kalau kita tahu ada namanya Greta Thunberg, itu dia orang Swedia yang setiap hari Jumat itu bolos sekolah. Dia demo untuk minta pemerintah di depan DPR mereka ya. Dia demonya minta pemerintah menghentikan gitu fosil, terutama bahan bakar batu bara sama minyak bumi. Nah, sayangnya kita di Indonesia menganggap batu bara dan fosil itu masih yang termurah gitu. Tapi kenapa termurah? Karena tidak pernah dihitung efek ininya, kerusakan lingkungannya nggak pernah dihitung sebagai biaya yang harus dikeluarkan gitu. Jadi dianggap hanya bakar gitu kan, tapi nggak menghitung gimana kerusakan sungai di mana batu bara dikeruk, kan nggak pernah dihitung. Apa dampak ininya di wilayah, misalnya kita Bengkulu Utara gitu kan batu bara dari sana. Yang murah tadi cuman karena tidak menghitung kerugian yang dihasilkan gitu, dampak kerusakan yang ditimbulkan, misalnya jalan gitu kan. Kalau kita ke Bengkulu Utara kan istilah kata orang Bengkulu saronian kan, truk kulur-kilir gitu, jalan rusak, terus pengendara terancam juga, udah berapa banyak yang kecelakaan gitu kan. Jadi rentetannya itu panjang kalau kita pakai energi fosil tadi itu. Nah, jadi salah satu tindakannya memang mendesak pemerintah untuk segera gitu meninggalkan energi fosil itu. Justru keuntungannya berkali lipat bagi lingkungan, bagi manusia gitu, kesehatan gitu kan. Nah, secara pribadi apa yang bisa kita lakukan, misalnya ya teman-teman di kampus juga bisa bikin penelitian gitu ya, untuk kita meyakinkan ini memang tidak baik untuk kita teruskan gitu, harus dihentikan. Kampanye gitu. Karena yang terdampak langsung kita loh, nggak bisa kita memilih itu tadi udara mana yang harus kita hirup, kan nggak bisa kita pilih. Itu juga nggak bisa. Tinggal dan di planet lain. Iya, nggak ada gitu, ini satu-satunya. Terus bencana kan nggak milih orang juga kan gitu, nggak bisa kita pilih bencana itu cuman menghantam yang miskin enggak, atau bencana hanya menghantam yang kaya enggak, semua kena gitu. Ngomongin bencana dengan dampak lingkungan nih Kak, Bengkulu kita tahu nih hujan dikit 2 hari banjir, banjir, dan itu belum lagi ancaman gempa bumi gitu kan. Dan itu banjir kalau dulu biasanya di spot-spot tertentu, sekarang hampir merata. Iya, itu kalau dari hasil Kakak liputan di lapangan tuh faktor apa sih Kak? Ya, jadi banyak ya, faktornya banyak. Tapi kadang kita hanya di masyarakat itu selalu dalam kepala itu buang sampah sembarangan gitu kan. Ya.
hanya itu, padahal bukan gitu. Itu hanya bagian dari salah satu. Tapi yang paling penting kan semua masalah kan harus dilihat secara komprehensif ya. Apa namanya? Kita tuh nggak bisa lihat sepotong-sepotong gitu. Harus apa kalau dalam istilah kawasan itu landscape. Harus ada landscape. Ini nggak bisa. Yang ini pasti mempengaruhi yang satu lagi gitu. Misalnya mulai dari tata kota gitu kan. Tata kota yang nggak beres juga pasti. Misalnya kayak di Rawamakmur itu lama kan nggak punya ini apa sih aliran drainase itu kiri kanan nggak ada gitu di pinggir jalan. Jadi wajar. Jadi mulai dari tata kota, terus belum lagi kerusakan di hulu gitu kan. Yang dulunya air masih bisa diserap gitu di daerah resapan sekarang hilang. Gunungnya aja udah hilang gitu, bukitnya pun udah hilang. Jadi campur gitu, tambah mempercepat. Ya akhirnya kita akan lebih sering mengalami itu gitu. Kalau nggak ada tindakan yang dikerjakan juga bersama-sama, nggak bisa kota aja gitu yang bertindak. Di Bengkulu Tengah juga harus, Pemprov juga harus gitu yang sebagai koordinator gitu kan. Dan jadi muncul di media tuh hanya yang muncul di media soal pemberitaan hari-harinya. Pemberitaan Kita saat nggak pernah nemuin solusinya betul. apa gitu dari pemerintah. Jadi yang tahun 2019 ya, apa 18 yang kita dulu lumayan parah juga kan, sempat dibentuk itu pemerintah sempat bentuk apa tim yang apa gitu untuk DAS. Karena kan dulu memang ya dia yang disoroti memang wilayah di Karena hulu. dianggap sungainya masalah ya kan. Wilayahnya terbuka gitu, daerah aliran sungai daerah resapan air, hutan-hutannya udah pada terbuka gitu kan. Jadi air yang jatuh atau yang datang itu langsung ke ini masuk bawa sedimentasi gitu. Akhirnya ya sungai tambah cepat dangkal sementara air yang melintas banyak gitu kan. Ya otomatis meluber kemana-mana gitu. Jadi ya belum ada keseriusan lah ya. Atau mungkin dipandang butuh biaya yang besar gitu kan sama Pemda. Jadi mereka menganggap ini berat gitu pekerjaan. Tapi yang menanggung kan kita semua kita kayak gitu. Berulang Di masalah yang sama terus gitu. Itu. Iya. Nah, Kak, selain itu kan kalau ngomongin Bengkulu tuh tadi udah Kakak singgung soal PLTU. Kemudian ada yang namanya tambang juga di Bengkulu cukup banyak. Dan kalau tambang selain itu membawa pendapatan juga membawa efek samping lah dalam tanda kutip. Nah kalau mungkin di luar dari kota tapi masih kita bincang lah Seluma Kak. Nah tambang pasir besinya itu sebenarnya kalau kita kalau beberapa media sudah mulai menjabarkan nih kenapa masyarakat itu menolak. Karena tawaran misalnya jadi pekerja di tambang itu nggak sebanding dengan kerjaan atau pendapatan sebelumnya mereka. Dan selain itu, balik lagi tadi, kelangsungan menjaga lingkungan itu kan bukan hanya untuk keuntungan pribadi. Nah, kalau media menurut Kakak di Bengkulu menyoroti isu-isu lingkungan, isu-isu tambang, isu-isu PLTU di Bengkulu itu sudah maksimal atau belum Kak? Ya, jadi makin kesini sebenarnya media itu semakin sadar juga ya tentang pentingnya pemberitaan soal lingkungan hidup gitu. Kalau dibanding sebelum-sebelumnya itu isu lingkungan itu isu marginal gitu, dianggap tidak mendatangkan profit sama sekali gitu. Isu itu di dalam sebuah perusahaan pers gitu kan. Ini isu yang tidak seksi gitu ya. Isu lingkungan itu kadang juga berbahaya. Berbahaya terus tidak mendatangkan keuntungan gitu dibanding misalnya isu politik apa gitu, dan dianggap tidak juga menarik pembaca gitu isu lingkungan. Nah ternyata semakin kesini ketika dampak sudah semakin tidak bisa dibendung gitu kan, semua orang merasakan, akhirnya perhatian itu ada gitu muncul. Dan upaya kita di SIEJ itu masyarakat jurnalis lingkungan sebenarnya itu membumikan isu lingkungan gitu. Dan semakin kesini sebenarnya semakin masyarakat itu sadar gitu. Kayak di pesisir Seluma itu gitu kan. Mereka itu kan sudah tinggal di situ lama ya. Masyarakat pesisir itu tahu gitu wilayahnya. Seperti apa wilayah itu gitu. Mereka paham. Dan apa dampak yang akan terjadi ke depan ketika wilayah pesisirnya dikeruk gitu, rusak. Kan mereka yang hidup di sana yang merasakan, bukan kita gitu yang agak jauh gitu, walaupun akan tetap
pasti terdampak gitu kan. Tapi yang paling duluan merasakan ya mereka. Jadi mereka wajar gitu kan punya kecemasan gitu, ketakutan yang bisa dibayangkan. Mereka sudah bisa bayangkan tanpa misalnya pengerukan sekarang aja abrasi di wilayah itu tuh parah gitu kan. Kehilangan pantai itu sudah lebar gitu, panjang, tanpa ada aktivitas apa-apa gitu. Dengan kenaikan permukaan air laut aja itu sudah hutan pantai setiap hari hilang gitu, kayak yang di ini kan, di Pelindo itu yang sudah jebol gitu sekarang. Nah di Seluma juga waktu gempa tahun 2007 ya terakhir, mereka itu mengalami tsunami kecil menurut warga di sana. Nah jadi wajar mereka cemas gitu kan, mana mereka tinggal di pinggir laut lagi dengan nggak ada pelindung gitu. Jadi kalau dikeruk, misalnya ada gempa bumi atau apalagi tsunami, kan hilang kan wilayah itu. Nah itu logika sederhana yang mereka ini sampaikan gitu berkali-kali, bahwa kami di pesisir ini perlu benteng gitu. Kalau misalnya udah ditambang habis, ya jangan-jangan rumah juga akan ikut hanyut ketika gelombang besar gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu yang sejak 2010 mereka sampaikan. Karena kan sebenarnya yang paling peristiwa yang membuat masyarakat pesisir itu sadar, yang paling sadar lingkungan itu kan gempa di Aceh ya tahun 2004, waktu gempa dan tsunami gitu. Sejak itu kan kita di Bengkulu kan kalau gempa cemas kan. Sebelum itu kan enggak, biasa aja gitu. Ternyata kalau gempa dengan tsunami itu mengerikan gitu. Nah akhirnya orang di pesisir itu tuh juga sampai sekarang itu masih, ya kan kita ini perlu ini benteng hijau gitu. Tapi Kalau nggak ada, mindset soal bencana tuh juga berpengaruh juga ya Kak. sangat Orang berpengaruh. mindsetnya bukan karena lingkungan nih, karena emang ditakdirkan untuk mendapat bencana. Padahal Iya. kan kita tuh ada kontribusinya Betul, juga. memperparah dampak atau enggak. Iya, betul. Jadi kayak di Muko juga tahun 2000 setelah gempa Aceh, mereka itu bikin penanaman mangrove karena mereka melihat di wilayah Aceh yang banyak mangrove itu lebih aman gitu. Jadi mereka nanam. Jadi mereka kan ya jadi pelajaran gitu bencana di wilayah lain ya. Nah, di wilayah pesisir Seluma ini juga jadi salah satu alasan mempertahankan pesisir dari eksploitasi itu adalah kecemasan itu tadi, ketakutan kehilangan daratan yang ya otomatis mereka tinggal di situ kan. Kalau mereka tidak selamat, ya harus terusir dengan sendirinya gitu. Jadi menjaga lingkungan itu Menjaga, sebenarnya juga betul. menyelamatkan kita dari bencana. Iya, Jadi bencana itu nggak sekedar given gitu, tapi ya karena ada ada upaya gitu. ketika misalnya kondisinya jauh lebih baik, mungkin dampaknya Lebih kecil. berkurang, lebih Betul. kecil. Nah Kak, isu lingkungan itu kan interdisipliner. Jadi mungkin beberapa yang nggak paham soal rantai makanan, soal kajian kimianya, tapi dalam khususnya perspektif sosial, komunikasi, nah, membicarakan isu lingkungan itu menjadi perlu karena kalau kita pribadi misalnya bikin kampanye untuk peduli saat ini kan Kak, nggak, walaupun nggak paham soal misalnya kajian-kajian kimianya, tapi misalnya kita mengurangi penggunaan plastik tapi kita dapat tahu plastik atau kita kampanye-kampanye sejenis yang disuarakan oleh orang komunikasi dalam tanda kutip itu kan ada kontribusinya walaupun mereka mungkin tidak meriset secara langsung. Ya jadi kalau untuk kekuatan media lah saat ini, kekuatan media sosial, media massa menggaungkan bahwasanya kita perlu peduli, kita perlu aware. Itu dari hal-hal kecil tuh seperti apa aja sih Kak? Iya, jadi media kan memang membentuk opini ya, fungsinya gitu. Dan itu memang iya, ketika kita sampaikan bahwa ini penting itu mempengaruhi sudut pandang gitu. Dengan ya komunikasi gitu kan, memberikan informasi. Kalau walaupun kita sebagai jurnalis juga kan bukan di ilmu itu ya, kayak aku dari pertanian gitu kan. Tapi kan kita belajar gitu, membaca hasil riset gitu kan. Banyak bertaburan riset misalnya dampak
plastik, penggunaan plastik misalnya untuk kesehatan kita, untuk lingkungan, itu mengerikan kalau kita tahu, kalau kita mau tahu gitu. Terakhir ini belum lama gitu kan, teman-teman dari Ekoton kan ke Bengkulu, mereka itu lebih fokus ke sampah plastik di sungai, penyelamatan sungai ya, yang sampah plastiknya parah gitu di mana-mana, dan mereka ekspedisi di Sumatera dan Kalimantan kalau nggak salah. Nah mereka teliti yang di Bengkulu, mereka ke pantai sama ke Sungai Bengkulu waktu itu, dan bikin riset kecil yang bisa cepat diketahui ini tercemar atau enggak. Dan hasilnya air yang kita minum itu dari PDAM, bukan yang diminum ya, pokoknya air yang mengalir ke rumah kita lah. Ada yang mungkin minum setelah dimasak gitu, ada yang mungkin hanya dipakai untuk mandi gitu kan, itu sudah tercemar mikroplastik gitu. Dan ternyata makanan ikan yang kita makan juga sudah tercemar mikroplastik. Jadi kalau kita tahu sebenarnya kenyataannya itu sudah mengerikan, kita itu udah kayak jadinya ini aman nggak dimakan, dalam piring yang ini ikan ini sudah ada mikroplastiknya, dan mikroplastik itu kalau masuk ke dalam tubuh itu kayak masuk ke aliran darah gitu kan, itu menyebabkan penyakit yang misalnya kalau kita ada jantung itu lebih parah, ada pemicu penyakit lain. Kalau mikroplastik juga masuk ke dalam pembuluh darah kita itu lebih cepat, lebih parah gitu, dalam tempo yang lebih cepat. Jadi balik lagi tadi yang di garis bawahi, kalau kita mau peduli ya iya kan. kalau kita mau peduli gitu. Sudah banyak penelitian Banyak muncul sekali juga di media. Jadi memang gaya hidup ya, mungkin itu yang bisa Gaya hidup ya, Kak. itu yang bisa kita kaitkan ke tiap pribadi. Gaya hidup maksudnya konsumerisme gitu kan. Misalnya kayak sekarang kan gampang sekali, harga-harga apa gitu murah kan. Jadi misalnya cuma sekian ribu beli gitu. Terus misalnya ya misalnya satu sedotan juga gitu penggunaan. Nah itu kan yang kita anggap enteng gitu kan, atau kita apalagi cewek gitu kan, banyak sekali peralatan yang entah apa aja gitu, dan itu kan sampah sebenarnya kan, tanpa kita, kalau kita berpikir panjang gitu, mengurangi kita belanja sebenarnya mengurangi produksi sampah kita. Jadi bukan hanya soal mendaur ulang, tapi mulai dari kurangi dulu sampahnya gitu. Jadi beli misalnya apa, ada plastiknya kan. Jadi coba kalau kita berpikir, kalau kita belanja itu pikirannya sampai ke situ. Kalau aku beli ini, berapa sampah yang akan kita beli misalnya minuman boba gitu kan. Misalnya kita kita beli ini, berarti ada hari ini nyampah berapa gitu. Jadi bukan karena murah gitu. Kita kan nggak pernah berpikir efek sampingnya kan. Oh itu murah barang tuh, beli ini cuma 2.000, 5.000 gitu kan. Tapi setelah dikumpul sampahnya yang lebih mahal. Jadi kalau minuman yang kotak aja. Iya, misalnya yang kotak, itu bisa didaur ulang kan. Daripada misalnya boba berapa beli, terus kalau acara beli yang itu plastik minuman yang kemasan plastik, biar gampang gitu, cuma bagi. Nah itu jadi harus itu yang bisa ya secara personal ke tiap orang, menekan itu. Jadi kalau belanja coba pikirkan sampah apa yang akan aku hasilkan dari beli ini, belanja sebanyak ini. Jadi dan itu balik ke kita loh. Jangan kita pikir kita udah buang sampah itu gitu kan, nanti datang mamang ini sampah itu balik, belum coba pikirkan itu nanti kemana gitu, di lingkungan panas. Iya di lingkungan kita, tetap di bumi gitu, di misalnya di TPA Air Sebakul kan dicampur aja kan, dicampur air lindinya entah kemana-mana gitu, akhirnya balik juga ke laut, balik ke dimakan ikan, balik ke piring kita gitu, balik ke kita. Jadi nggak bisa kita udah aman, sampah udah dibuang gitu tanpa mikir panjang gitu. Dampaknya balik ke kita. Balik ke kita. Nah Kak, ngomongin soal lingkungan tuh kadang kita perlu konsisten gitu kan, nggak perlu terus ada di media, terus dibicarain. Kan kadang isu-isu seperti ini hanya mengambil momentum gitu. Ada bencana, ada misalnya aktivis yang ditangkap, kemudian orang kasih perhatian, tapi setelah itu kan hilang. Kita kayak nggak menemukan hasil apa setelah setelah ada kerusakan lingkungan yang diberitakan tuh kan, kita harapannya apa sih yang dikejar? Ada perbaikan. Ada perbaikan.
itu tuh sebenarnya Kak masalahnya tuh dari mana sih? Itu bisa balik ke jurnalis juga ya. Jurnalis itu kan perlu mengawal isu gitu kan. Nah di sini kadang jurnalis itu tidak punya kemampuan gitu, atau ada faktor misalnya dari redaksi gitu kan. Kan jurnalis juga nggak bisa sepenuhnya menentukan apa yang bisa sih, dia menulis apa yang dia mau, tapi kan yang menentukan naik di Ruangnya. di ruang di publik, di apa namanya, di media itu kan ada lagi pihak-pihak lain kan yang menentukan apakah ini naik cetak atau ini tayang siar atau tidak gitu. Nah, tapi balik lagi memang harus ke jurnalisnya dulu. Kan bahan mentah itu kan dari jurnalis kan, materi itu dari wartawan gitu. Jadi memang wartawan harus paham isu juga, harus paham isu. Jadi kadang kan jurnalis dah kompres datang dan dia hanya ngerti saat itu aja, nggak berusaha mendalami ini akar masalahnya apa gitu, mencari, menggali gitu. Itu sangat langka, Seperti jarang. laporan gitu ya. Ya, laporan mendalam dan mengawal gitu. Karena kan ya jurnalis itu juga mengadvokasi gitu, mengawal gitu kan. Mengawal ke arah yang disebut tadi perbaikan gitu. Jadi nggak kayak pemadam kebakaran, di situ ada kejadian berita apa gitu kan, lagi heboh, di situ banyak itu naikkan terus setelah itu hilang gitu. Nggak berusaha gimana ini solusi yang Endingnya ya. apa yang diharapkan gitu dari isu ini gitu. Jadi memang itu yang perlu juga dibekali ya dari jurnalis. Makanya memang jurnalis itu disarankan, kalau seperti kami di Antara itu disarankan dia lebih ke spesialis. Jadi enggak semua isu juga harus paham gitu. Misalnya membagi ke ahlian. Misalnya isu politik, ya di politik aja lebih ke sampai paham gitu. Atau di olahraga. Jadi orang-orangnya memang itu olahraga fokus. Jadi dia tahu apa persoalan apa ini gitu di isu itu. Nah, terus kayak ada di Kesra. Kesra ini lingkungan itu termasuk Kesra, kesejahteraan rakyat, masyarakat. Nah, itu ada memang orang-orangnya yang fokus misalnya di isu kayak aku tadi kan, di isu lingkungan. Nah, aku fokus di situ. Dan memang karena ketertarikan, lebih baik memang seperti itu. Karena ketertarikan personal gitu, bukan karena diperintahkan editor misalnya kalau orang yang nggak tertarik juga nggak akan terikat dengan isu. nggak akan ini gitu, connect gitu, susah. Dia kan hanya paham kulitnya gitu kan, tidak akhirnya hanya laporan liputan gitu. ya liputan yang sangat dangkal gitu kan ya, cuman informasi sekilas seperti itu, seremonial gitu. Nah, kalau dari pengamatan Kakak nih, selain jurnalis kan perlu juga peran-peran dari kelompok-kelompok pemuda. Nah, di Bengkulu tuh menurut Kakak sudah banyak dan sudah mulai gaungnya bagaimana sih kelompok-kelompok yang peduli terhadap lingkungan hidup? Iya, jadi di Bengkulu termasuk ini ya, perhatian terhadap lingkungan itu termasuk tinggi ya, termasuk tinggi gitu, dilihat dari komunitas-komunitas yang ada gitu. Walaupun tinggal konsistensi mereka yang harusnya terus diasah gitu. Jangan hanya sebentar gitu di isu ini, habis itu udah menghilang gitu kan. Nanti pungut-pungut sampah sebentar udah itu bubar gitu komunitasnya gitu kan. Atau ada isu lain misalnya yang hanya sekilas gitu paham. Dan memang harusnya ditekun fokus di itu sampai misalnya ada kebijakan yang muncul untuk sampai karena kan komunitas itu kan sebenarnya itu tujuannya. Enggak juga kalau ada terus berarti kan sebenarnya masalahnya belum selesai kan, ketika komunitas itu masih ada gitu. Jadi kalau misalnya tujuannya tercapai, otomatis dia nggak akan dibutuhkan lagi. Jadi seperti itu, misalnya mendorong yang kayak sampah sembarangan ini kan, sampah yang di mana-mana jadi persoalan terus-menerus gitu, kayak di laut itu gitu kan. Sampai hari ini kan nggak ada apa sih perangkat yang dibuat pemerintah daerah untuk mengatasi misalnya sampah pantai itu aman gitu kan. Kayak kalau di Bali kan tiap pagi mereka memang ini ada patroli gitu, ada mesin ada kendaraan di laut itu yang di pantai itu yang nyisir sampah sampai bersih, karena kan mereka jual itu
pantai. Ternyata kalau pagi itu sama kayak Pantai Panjang di Bali itu gitu. Jadi memang mereka bersihin. Ya, bedanya dibersihin apa? Iya, bedanya dibersihin, yang kita enggak. Jadi pemandangan yang kadang kita malu gitu bawa kawan gitu kan. Kalau ke Bengkulu yang wilayah daerah pantai yang malah apa nih, yang sebelah Pantai Jakat itu, yang sepanjang hari, sepanjang itu sampahnya tetap seperti itu gitu. Dan iya tidak ada ini. Sengaja kan untuk membuang di situ. Iya, karena memang kan sampah dibuang kan balik lagi. Jadi walaupun Iya, kita dibuang ke nggak laut. buang ke laut, ya besoknya udah datang lagi gitu di bawah ombak gitu. Jadi nggak solusi kan. Dan akan terus seperti itu gitu. Jadi kalau balik lagi nih Kak, masyarakat Bengkulu peduli, udah peduli Kak. Masih sebagian kecil. Jadi Sebagian memang kecil ya sudah sebagian menaruh kecil. peduli. Dan memang masih jadi PR semua orang ya untuk meningkatkan kesadaran setiap masyarakat yang lebih peduli lingkungan. Ya, jadi dimulai dari diri sendiri. Iya betul. Terus Jangan kekuatan, berharap kita nggak bisa apa-apa gitu. Iya, Kadang kan kita nggak sadar kan. secara Kita pribadi kita bisa untuk iya, menjaga menjaga hidup lingkungan. kita. Tadi Kak udah kasih tip mulai dari menekan konsumerisme. Iya, Ketika sekecil-kecilnya belanja gitu. jadi jangan cuma mikir oh ini diskon murah, Terus tapi murah-murah ini gitu kan. bersampah atau tidak. Jadi jangan berpikir kalau ada duit gitu yang ini bisa, ini lumayan nih, murah gitu. lagi Tapi diskon. ternyata kita jadi penyampah. Ini kan Kita menambah beban ini sendiri gitu. Beban lingkungan kita. ya kalau kita ngomongin soal sampah yang diimpor ke kita, nanti panjang Itu lagi kan. panjang lagi, itu pun ada gitu. Itu kan udah kebijakan kan. Ternyata Itu kita nerima sampah gitu. Padahal Padahal sampah sampah kita aja sudah banyak gitu. yang Dan sampah kita tidak nggak bisa kita dikelola. kendalikan gitu kan. Tambah lagi yang kebijakan impor sampah. Jadi secara pribadi kita juga perlu untuk peduli itu. Oke, kita memang bukan pembuat kebijakan, tapi secara pribadi kita bisa bikin kebijakan untuk diri kita sendiri. Iya. Kemudian kalau kita mau Kita bisa bersuara loh. Bersuara. Misalnya kayak teman-teman Ekoton kemarin itu mereka somasi gitu, perusahaan-perusahaan yang penghasil kemasan yang paling banyak plastik. Kayak ada perusahaannya, kita bisa somasi gitu. Ini kalian harus bertanggung jawab untuk mengendalikan sampah atau mendaur ulang sampah yang kalian produksi gitu dari merek. Ada mereka nyebut merek ini. Jadi saat sampling gitu yang ditemukan dalam satu titik spot-spot, mereka ini lihat ini paling banyak nih perusahaan apa gitu. Itu ketahuan. menarik juga Kak, waktu yang ada viral ini kan kemasan edisi tahun berapa, ternyata masih ada di masih bagus kan. Nah itu plastik yang 90-an, tahun bisa 80-an beratus tahun ternyata, gitu masih dan kalau dia sudah mulai pecah, nah itu tadi menjadi mikroplastik yang berbahaya kalau dimakan. rusak ekosistem. Nah, jadi selain pribadi kita juga apa sih Kak, ikut ke kelompok-kelompok yang peduli agar suara kita tuh bisa Iya, mewakili. lebih suara lebih kencang gitu kan. Lebih banyak. Jadi teman-teman memang yang aku bilang tadi yang masih anak sekolah itu, mereka sudah mengarah ke people power gitu. People power itu lebih banyak bersuara pasti saat lebih ini bagus people gitu. berpengaruh sekali. Iya, lebih banyak kita bersuara. Justru jangan pikir kita diam, udahlah urusan orang itu gitu kan. Kan lebih sering dalam atau bahkan dicurigai gitu. Mereka ini kok nggak mau dibangun ini anti pembangunan gitu kan. Padahal kita nggak paham apa sebenarnya yang disuarakan gitu, apa yang dikhawatirkan gitu. Kadang di kelas juga ada dua sudut pandang juga kalau dipaparkan seperti itu, kalian akan bagaimana? Pasti gitu ada ini kan. Karena pembangunan yang baik justru tidak merusak lingkungan. Iya, Karena tidak merusak lingkungan, tidak meminggirkan masyarakat gitu. Karena pembangunan yang berkelanjutan ya yang memikirkan bangunan itu. Iya, berkelanjutan, aktivitasnya tidak mencemari lingkungan gitu kan, dan berjalan ya berkelanjutan tadi, lestari gitu, tidak mengorbankan kiri kanan gitu kan. Kalau mengorbankan kiri kanan berarti tidak berkelanjutan. Berarti sebenarnya itu tidak membangun. Iya, tidak membangun, nggak pas disebut membangun gitu. Bisa dibilang proyek aja, proyek gitu kan. Proyek. Oke Kak, jadi intinya nih teman-teman, kalau ngomongin lingkungan tuh nggak ada
titiknya. Iya, Kita kalau karena kena ke isu sampai kita ini, masih hidup gitu kan, ini sangat penting gitu. Makanya ya kita harus mengedukasi diri sendiri juga ya, jangan malas gitu untuk mencari tahu ini apa sih dampaknya gitu. Jangan jadi egois gitu, jadi beban gitu untuk lingkungan gitu kan. Kalau yang belanja tadi itu hanya taunya aku kan ada duit gitu banyak gitu duit. Belanja ternyata jadi beban gitu kan. Jadi beban lingkungan, sadar nggak kita gitu. Jadi jangan karena aku kan duitku gitu kan. iya. Terus apa Sama seperti masalahnya tadi, gitu kan. tanah-tanahku mau bikin Iya, mau tambang atau bikin enggak, tapi betul ini udah aku beli gitu kan. Tapi dampaknya masalahnya aktivitasmu itu mengganggu yang lain gitu, mengganggu keberlangsungan hidup kita gitu. Kecuali kalau bisa hidup sendiri di situ gitu, silakan kita gitu kan. misah-misah planet Dan gitu. nggak akan berdampak sama kita gitu, nggak apa-apa gitu kan. Tapi saling apa tuh Kak, mempengaruhi. Ya, Jadi kalau kita pribadi terus kita ngajak, terus kita iya ikut jadi itu yang aktif bersuara. betul. Makanya aku kan secara personal itu terlibat langsung kayak bikin komunitas apa gitu, Puspalangka, mangrove apa sih ini tiger gitu kan. Itu tuh untuk ya mengajak sebanyak mungkin orang juga aware gitu bahwa ini penting gitu kan. Ini penting kita tahu, masyarakat perlu tahu ini. Jadi tujuannya seperti itu. Bukan karena kurang aktivitas gitu kan. Tapi aku menganggap itu penting gitu. Ini perlu disampaikan gitu. Ini bermanfaat untuk kita atau ini penting untuk masa depan kita gitu. Jadi lebih banyak terlibat hal-hal yang seperti itu lebih keren lah. Gitu. Jadi kita melibatkan diri kita Langsung terhadap terlibat isu-isu langsung. lingkungan. Dan ruangnya banyak gitu. Bisa Ruangnya bikin sudah banyak. sendiri gitu Kita kan bisa atau bikin gabung dengan KP-nya yang lain, sendiri, bisa bikin aktivitas sendiri. Apalagi sekarang udah teknologi apa ini maju gitu kan. Jadi sebenarnya pekerjaan menyampaikan informasi itu lebih gampang. Atau kadang lagi misal kemarin isu yang apa sih Kak, aktivis yang ditekan lingkungan, kita bisa kita nggak turun ke lapangan tapi kita bisa menyuarakannya di lewat sosial medsos media kita, betul. karena gaungnya Iya, semakin besar. itu kemana-mana. bisa lewat media itu sangat efektif untuk menyampaikan gitu. Apalagi komunikasi sekarang kan kita bisa misalnya langsung tag presiden, bisa ini langsung Bu Menteri gitu-gitu kan. Bisa ini People langsung power gubernur. tadi ya, kan? Jadi sudah sangat mudah gitu untuk kita menyampaikan suara kita langsung. Jadi kalau kita Gitu. masyarakatnya dianggap sudah apa sih ngerti dalam tanda kutip terhadap kerusakan lingkungan, pengambil kebijakan dan pengambil keuntungan dari lingkungan itu akan berpikir tidak semudah itu untuk menjajah dalam tanda kutip lingkungan. Jadi semakin kita teredukasi gitu kan, semakin masyarakatnya mengerti, itu ya mereka juga mikir-mikir gitu. Ini ternyata nggak bisa dibohongin mereka, nggak bisa dibodohi gitu kan. Mereka ternyata udah paham gitu apa efek dan dampaknya. Karena nah itu juga yang jadi persoalan ya, kita kan memang butuh investasi gitu kan. Tapi kan kita butuh investasi yang itu tadi tidak membahayakan kehidupan kita gitu kan. Nah persoalannya yang investasi yang banyak masuk ke kita itu juga belum sehat gitu mereka. Kalau mereka baik, mereka juga pasti akan terus terang gitu menyampaikan ini efeknya ini loh ke depan gitu. Sebagian besar kenyataannya nggak disampaikan gitu ke masyarakat. Hanya sampaikan misalnya nanti ada lowongan seperti itu tadi. Nanti ada tambahan pasokan listrik, tapi yang hal-hal yang ini nggak dikasih tahu. Karena kalau kita disuruh memilih, pasti akan lebih banyak mudaratnya dan kita akan nolak gitu. Kalau kita teredukasi dengan baik. Iya, kalau kita teredukasi terhadap dampak. Iya, kayak misalnya PLTU yang selama ini kan baru ini kan yang pertama di Bengkulu kan kita nggak tahu apa itu wujudnya gitu kan, seperti apa nanti kalau dia beroperasi. Nah, ternyata sangat mengerikan gitu, dampaknya kemana-mana gitu. Lebih bagus kenapa nggak banyak alternatif gitu yang ternyata lebih menyelamatkan kita, kenapa nggak milih itu gitu kan, yang katanya mahal tapi mahal tapi risiko minim yang jadi milih murah tapi keselamatan kita balik yang dipertaruhkan tadi, gitu. Bencananya kan nggak milih-milih ya. Nah itu ternyata kan gitu, kita nggak dampak bisa. Kerusakan tuh nggak karena kita merasa dingin sendiri karena udara sama,
air yang Nggak sama bisa yang kita kan? konsumsi, Nggak bisa udara kita pilih sama kan? yang kita hirup. Jadi peduli itu ya dimulai dengan diri sendiri dan mau untuk menyuarakan di Betul. maupun aktif secara langsung maupun di media sosial. Ya pakailah bijak menggunakan medsos kan. Semua orang kan punya sekarang kan. Pasti ada beberapa jenis gitu, minimal satu pasti ada gitu. Pakailah untuk ya bisa untuk ini kepentingan sendiri bisa, tapi ketika kita bersuara untuk lingkungan itu juga untuk kepentingan kita gitu, bukan siapa-siapa. Jadi kesadaran itu dulu yang perlu ditanamkan Jadi gitu. minta ini kita harus closing. Jadi closing statement kakak nih gimana sih men-trigger masyarakat untuk peduli lingkungan? Iya, jadi orang kan pada umumnya dia sadar kalau sudah terdampak langsung gitu ya. Sebagian besar seperti itu. Kalau dia belum merasakan, dia belum sadar gitu. Oh ini penting gitu. Sebagian besar seperti itu. Tapi lebih bagus jangan dulu kita kena bencana baru kita sadar. Jadi sudah banyak gitu peringatan, sudah banyak riset yang menyampaikan bahwa ini bagus atau ini tidak bagus gitu. Jadi kita sebagai manusia yang punya akal gitu kan, yang punya kelebihan akal untuk berpikir gitu, untuk menyaring apa gitu informasi yang ada ya dipakai gitu kan untuk kita sendiri juga, untuk keselamatan kita sendiri. Jadi caranya seperti itu, jangan dulu sampai ikut rumahnya terendam baru oh ini berkor-kor, oh ternyata ada masalah gitu. Jangan, cukup dengan melihat misalnya di wilayah lain sudah, jangan sampai itu terjadi di kita gitu. Oke, mungkin kita sampai di ujung, tapi pembicaraan terkait isu lingkungan harapannya nggak berhenti di sini dan mungkin di ruang-ruang yang lain ya Kak ya. Jadi intinya peduli, masyarakat Bengkulu itu cukup peduli. Sudah mulai banyak ruang atau gerakan pemuda yang mau untuk ikut peduli terhadap kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup dan tinggal bagaimana kita untuk tadi peduli terhadap kelangsungan. Kalau kita mikirin daerah, ya udah peduli terhadap kelangsungan diri kita sendiri. Karena Jangan pikirkan orang lain. Gitu. Karena Kita dulu gitu. Nggak bisa milih udara, nggak bisa milih air, nggak bisa milih planet lain untuk kita tinggali kecuali bumi. Kalau kita nggak jaga ya siapa lagi? Gitu ya kayak. Terima kasih Kak Rini udah sama-sama berbagi pengetahuan, terus juga menyemangati kita bahwasanya suara kita tuh diperhitungkan ketika kita mau ngomongin soal kerusakan. Jadi jangan lingkungan merasa apalah aku gitu kan. Dan ini bukan obrolan Ini kita, bukan, ini obrolan pemangku kepentingan, bukan kita. tapi dari kita kalau kita aware, kita mau untuk mengkritiki dan tanda kutip itu akan mempengaruhi juga dengan kelangsungan keadaan lingkungan di sekitar kita. Sekitar kita sendiri. Yap, sampai ketemu di podcast Komunikasi Rasa serial selanjutnya. Saya Dion dan Rini. Kak Rini pamit dari podcast kali ini. Sampai ketemu, see you.